Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Diba Cantika Nabila Putri dan rekan saya Muhammad Hilmi Solahuddin akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang birrul walidain menurut Al-Quran. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain adalah suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardu ain bagi anak yang menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, tidak menyia-nyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Di gambar yang pertama, dapat dilihat seorang anak yang berbakti dan tunduk terhadap kedua orang tuanya. Sepatutnya kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan mendidik kita dari kecil. Lalu, bagaimana bila orang tua kita sudah tiada? Maka, yang bisa kita lakukan adalah seperti di gambar yang kedua, yakni mendoakannya. Bukan berarti ketika kedua orang tua kita telah meninggal, kita bisa lepas tanggung jawab. Namun, sebagai pengawalan birrul walidain, kita sepatutnya mendoakan dan sekali-sekali menziarahi makam orang tua kita. Lantas, apa sih adab itu? Adab merupakan tata krama, sikap yang baik, akhlak seseorang dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh adab. Contoh yang pertama yaitu sabar ketika kita ditimpa musibah. Kita sepatutnya sebagai seorang muslim harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam Quran surat Al-Insyirah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa innamal usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu kita harus berprasangka baik terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan kita bisa menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu menghormati orang yang lebih tua. Sebagai seorang anak, kita seharusnya hormat terhadap orang yang lebih tua, karena dialah yang melahirkan, mendidik kita sampai sekarang. Dengan adab kita yang baik terhadapnya, itu bisa menjadi buah dari pendidikan yang mereka ajarkan kepada kita sejak kecil. Yang ketiga, menyayangi yang muda. Ketika kita sebagai kakak, kita harus menyayangi adik kita, karena dengan sayang kita terhadapnya, kita bisa memupuk dan memberikan contoh terhadap adik kita tentang adab. Selanjutnya yaitu bagaimana adab kita terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama yaitu kita duduk ketika orang tua kita duduk dan kita berdiri ketika orang tua kita berdiri. Yang kedua, membantunya kalau orang tua menghadapi kesulitan dan membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menuruti perintahnya selama itu tidak menyimpang dari perintah agama. Yang keempat, yaitu bertutur kata dengan sopan. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua. Cara kita berbakti kepada orang tua oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya: 1. Tidak memandang dengan tatapan kejam. 2. Tidak mendahulukan bicara. 3. Berbicara dengan nada lembut. 4. Tidak duduk di depan orang tua ketika mereka berdiri. 5. Selalu mendahulukan kedua orang tua. 6. Meminta maaf. 7. Selalu berkata baik. 8. Selalu mendoakan keduanya. Selanjutnya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang birrul walidain. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini sudah jelas Allah menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik dan sopan terhadap kedua orang tua kita, dan jangan sekali-kali kita membentaknya, karena dengan perkataan yang baik itulah orang tua kita akan senang terhadap kita dan kita mendapatkan doa yang baik dari kedua orang tua kita. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 ini kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, karena mengingat banyak pengorbanan yang dilakukan ibu dan bapak kita terhadap kita, mulai dari ibu mengandung kita. Betapa payahnya seorang ibu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Lalu ketika ibu melahirkan kita, itu pun dengan taruhan nyawanya. Selanjutnya, tak bisa kita bayangkan betapa bahagianya kedua orang tua kita ketika kita lahir di dunia ini dengan selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu juga menjadi madrasah pertama buat kita. Kita diajarkan untuk sopan santun, beribadah, berbuat baik, dan lain-lain.
Di sisi lain, ayah kita mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja dan mencukupi semua kebutuhan kita. Kita sepatutnya sebagai anak harus berbakti terhadap orang tua kita, mengingat banyaknya kasih sayang dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.